Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dina Rizky Amalia dengan NIM 0042. Di sini saya akan menjelaskan eh, codingan milik orang lain terkait pemaparan data kompleks genom dari Burma Forest Virus, di mana datanya diambil dari Genbank Web National Center for Biotechnology Information. Yang pertama, ini opsional, jadi kita nge-install dulu library dari BioPython. Selanjutnya, eh, yang selanjutnya ada mengimport modul-modul yang diperlukan dalam BioPython, di mana ada sec.io dan mengimport sec. Terus di mana eh, digunakan untuk membaca dan menulis berbagai format sekuen biologis termasuk format dari GenBank-nya. Terus selanjutnya record in sec.io.parse ini digunakan untuk membaca file dari format GenBank menggunakan fungsi parse dari sec.io. Terus selanjutnya menampilkan ID dari sequence ID, di mana itu berfungsi untuk menampilkan deskripsi dari record saat ini. Terus yang selanjutnya menampilkan panjang atau deskripsi dari record saat ini. Nah, outputnya ini ada Burma virus complex genome sequence ID, sequence ID-nya ini dan panjang sequence-nya segini. Jadi dengan kode di atas kita dapat mendapatkan output untuk menampilkan ID dan panjang dari span data virus tersebut. Kemudian kita menampilkan urutan dari karakter bahasa yang terdapat pada data. Pertama, ada kita membuka dulu file dari GenBank-nya dengan kode ini menggunakan mode baca R. Selanjutnya kita menggunakan enumerate untuk mendapatkan indeks dari I dan objek pasta dari hasil parsing dari sec.io, di mana itu digunakan untuk iterasi dari hasil parsing sec.io. Terus selanjutnya kita menampilkan ngeprint dari objek pasta yang tadi buat menampilkan sekuennya. Terus kita tutup dokumen setelah digunakan, karena untuk menggunakan hal itu sangat penting, karena dengan menutup kodenya kita menghindari masalah dari masalah kebocoran data. Nah, outputnya ini. Terus yang selanjutnya kita menampilkan jumlah karakter bahasa yang terdapat pada setiap data. Yang pertama kita ngeprint judulnya dulu, judul setiap karakter bahasa. Selanjutnya mengeprint jumlah dari karakter A dalam sequen, terus selanjutnya karakter T, dan selanjutnya karakter G, dan selanjutnya yang terakhir ada karakter C, di mana menghasilkan output jumlah dari setiap karakter bahasa pada karakter A 3416, yang T sekian, dan yang G sekian, dan yang terakhir ada C 815. 2815. Jadi dari kode di atas kita dapat output dari masing-masing bahasa, yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin pada data kompleks genom virus tersebut. Nah, selanjutnya kita menampilkan fitur CDIs. Sama kita dalam menampilkan fitur CDIs, yang pertama kita definisiin dulu lokasi filenya, file genbank-nya. Terus kemudian kita gunakan sec.io untuk memparse file genbank melalui parsing. Terus kita iterasi melalui fitur-fitur dalam rekaman genbank saat ini. Selanjutnya kita memeriksa kunci translation dalam qualifiers menggunakan iterasi ini. Jika iya, maka fitur tersebut dianggap memiliki informasi tentang translasi. Terus kita nge-print seluruh fitur dari fitur rekaman fitur saat ini. Dan kita menampilkan nilai dari kunci translation dalam qualifiers. Seperti ini. Menggabungkan semua urutan dari CDS. Yang pertama kita membaca file
dari GenBank-nya dulu untuk mengumpulkan file CDS-nya sesuai urutan transaksi dari CDS. Terus kita menggunakan seq.io parse untuk membaca file GenBank dalam melakukan parsing. Seperti sebelumnya, kode ini tuh digunakan untuk membaca dan melakukan parsing file GenBank. Setiap rekaman GenBank disimpan dalam variabel GB record. Nah, ini nih. Selanjutnya kita menggunakan iterasi melalui fitur-fitur dalam rekaman GenBank, di mana kode ini tuh digunakan untuk loop untuk iterasi melalui setiap fitur dalam rekaman GenBank. Selanjutnya kita memeriksa urutan transaksi dalam daftar CDS dengan CDS.event record qualifier transaction 0. Terus kita menampilkan jumlah coding sequence-nya yang telah dikumpulkan tadi. Maka setelah kita menjalankan kode dengan membuat array list di atas pada variabel CDS tadi, untuk mengetahui jumlah indeksnya berapa, dapat dilihat outputnya terdapat jenis 4 CDS yang komplit dengan genom Barma virus. Kemudian dilakukan penggabungan dengan menggunakan kode yang di bawah ini. Kita menggabungin urutan translati dari 4 CDS yang tadi. CDS pertama dalam daftar CDS. Yang pertama ada amino acid, terus kita masukin CDS ke indeks ke 0, 1, 2, hingga 3, karena tadi jumlah CDS-nya kan ada 4. Terus kita menggunakan operator plus untuk menggabungkan urutan transaksinya dari 4 CDS tadi. Terus kita menggunakan print untuk menghasilkan output dari hasil penggabungannya. Nah, outputnya ini. Nah, semua CDS itu disimpan dalam satu variabel yaitu amino acid. Jika dilakukan print pada amino acid, maka outputnya berupa itu. Selanjutnya kita tampilkan jumlah tiap karakter pada CDS. Yang pertama kita ngedefinisiin dulu fungsi con amino untuk menerima urutan transaksi dari sebagai argumennya. Terus kita membuat kamus kosong yang untuk apa gunanya untuk menyimpan frekuensi setiap asam amino. Terus ada iterasi melalui himpunan karakter unik yang dilakukan untuk mengurutkan translati. Selanjutnya kita memanggil fungsi con amino dengan urutan transaksi dalam gabungan CDS sebagai argumen. Maka outputnya seperti ini, di mana kalau di atas itu menggunakan fungsi dan parameter X untuk menghitung frekuensi karakter pada dictionary CDS yang menggunakan condition for dan fungsi con, sehingga dihasilkan output berikut. Dapatkan 2 karakter ini pada urutan bahasa dalam data Barma Forest, yaitu karakter N, di mana merupakan bukan bagian dari bahasa. Nah, kita menggunakan seq.io parse untuk membaca file GenBank-nya dengan melakukan parsing. Terus kita membuat daftar kosong dulu untuk menyimpan posisi karakter R dalam sequence. Terus dilakukan iterasi melalui indeks dalam panjang sequence-nya, di mana itu digunakan untuk load mengiterasi melalui indeks dalam panjang sequence rekaman pada saat ini. Selanjutnya kita memeriksa apakah ada karakter N dalam daftar posisi. Terus selanjutnya kita menampilkan posisi N dalam sequence pada rekaman ini. Temukan posisi N pada 1856 dan 8100. Setelah dilakukan condition for dan perulangan if dengan rentan posisi indeksnya, maka posisi karakter N itu ada di indeks yang tadi sudah disebutkan. Selanjutnya saya akan menampilkan urutan struktur poliprotein dengan di sini kodenya kita pertama membuat dulu kamus kosong untuk menyimpan si informasi dari coding sequence-nya. Terus kita menggunakan seq.io parse untuk membaca file GenBank-nya dan melakukan parsing-nya. Selanjutnya kita seperti biasa melakukan iterasi dengan melalui fitur-fitur dari rekaman GenBank saat ini. Selanjutnya kita mendapatkan urutan struktural poliprotein dari kamus dengan menggunakan kode ini, dan kita memeriksa apakah jenis fitur dan kunci dalam qualifiers tuh ditemukan apa enggak. Jadi kodenya itu memeriksa apakah fitur saat ini tuh merupakan CDS yang memiliki dalam atribut qualifiers.
Nah, yang terakhir kita menampilkan uh, kunci atau nama produk dari CDS dalam kamus. Nah, ditemukan setelah digiram, maka menghasilkan output ini. Nah, jadi pada kode DNS itu kita ngeprint CDS key sehingga kita mengetahui macam-macam CDS yang dimiliki oleh data Burma forest virus dan kemudian struktur poliproteinnya pada indeks CDS kita simpan dalam variabel struktural polyprotein dan datanya ditampilkan. Kemudian urutan dari struktural polyprotein pada data Burma forest ditampilkan secara lengkap seperti berikut. Terus yang terakhir ada kita menampilkan 6 virus dan urutan protein yang sama. Di sini ada 6 yang dicentang biru. Yang pertama ada Zigilamo-virus, terus selanjutnya ada Semilki forest virus, selanjutnya ada Unavirus, Middleburg virus, Gibaru virus, dan yang terakhir ada Ross River virus. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian yang saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.